Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Widi Jawa Channel, teman-teman. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita mengulas tentang berbagai macam filosofi ya. Tapi di perjumpaan kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTuber, juga yang ada di media-media yang sering menanyakan tentang ini juga bagian dari budaya Jawa ya. Apakah dalam budaya Jawa itu juga ada sesuatu yang dilakukan untuk membuka mata batin ya, untuk melihat hal-hal gaib gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan, dan karena banyaknya pertanyaan saya nggak bisa jawab satu persatu. Ini saya coba menjawabnya melalui suatu media YouTube ya. Kemungkinan ini adalah salah satu yang saya tahu, mungkin ada berapa budayawan-budayawan yang tahu, atau para sesepuh-sesepuh yang lebih tahu ya. Tapi setahu saya orang yang ada di Jawa ini memang akrab sekali dengan hal-hal yang berbau mistis atau gaib ya. Karena gaib itu maknanya atau artinya sebenarnya adalah suatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita ini. Kalau kita berpikir, banyak sekali hal gaib pada diri kita, tentang batin kita. Ibaratnya orang Jawa mengatakan sedulur papat ya. Dan semuanya ada sukma, ada nyawa, ada ruh, semuanya gaib. Nah, pertanyaan kembali kepada satu pertanyaan, adakah suatu hal yang bisa dilakukan agar kita bisa membuka mata batin seperti itu ya? Tergantung penggunaannya ya, karena banyak sekali teman-teman yang sekedar ingin melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu, tapi ada juga yang ingin mengetahui tentang batinnya atau dirinya seperti apa. Tapi yang saya tahu memang ada ya, salah satunya yaitu kalau orang Jawa itu biasanya menggunakan satu kata-kata ya, biasanya ritualnya ini nanti bisa diperhatikan ya, karena sebenarnya kalau kita belajar ini, kalau nanti orangnya penakut atau enggak punya keberanian, jadinya memang ya agak bahaya gitu ya, karena melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi karena pertanyaan ya, pertanyaan, dan ini bisa menjadi suatu suatu hal yang menjadi suatu yang bisa dipelajari dalam sebuah budaya ya. Salah satunya yaitu ketika orang ingin membuka suatu kegaiban, untuk melihat gaib itu sebenarnya semua orang memiliki yang namanya mata ketiga, atau dalam suatu ilmu energi itu ada atsna ya, mata atsna yang ada di sini, di kening ini, dan ini bisa dipusatkan di kening ini, tapi menggunakan satu pernapasan ya. Biasanya kita tarik nafas pelan-pelan, kita turunkan di perut ya, sisi kanan sisi kiri harus kuat ditahan nafasnya, dan kita fokuskan pada mata atsna ini ya, mata ketiga ini. Dan ada salah satu rahasia, ketika mata kita itu mau kita buka, itu ada suatu zat atau cairan yang ada dalam tubuh kita yang bisa merangsang mata ini bisa terbuka ya, yaitu dengan kita menekan sisi kiri. Ini ada rongga ini ditekan, ini untuk merangsang suatu yang namanya cairan untuk menuju ke otak, untuk merangsang mata ketiga ini terbuka ya.
itu adalah satu teknik dalam suatu bentuk lahir yang dalam suatu penelitian atau ilmu pernapasan itu ada ya. Jadi merangsangnya di sini ditekan, kemudian ini akan merangsang suatu cairan, merangsang mata ketiga ini terbuka. Tapi kalau orang Jawa itu biasanya menggunakan suatu, ada yang mengatakan mantra, ada yang mengatakan ya untuk doa atau suatu hal yang bisa konsentrasi gitu ya. Ini seperti ini biasanya. Biasanya mereka menggunakan kata seperti ini. Assalamualaikum salam. Nah, setelah itu menepuk tanah 3 kali ya, tek 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 gitu. Kemudian ucapannya adalah niat ingsun manjingake jiwa lan ragaku ing jagat peteng. Zat lan nur Gusti kang dadi tekenku, sedulur papat 5 pancar kang dadi pendampingku, malaikat papat kang dadi penjogoku, jagat peteng dadi padang ing paningalku, paningal sira paningal ingsun, padang 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 saking kersani Gusti kang Maha Agung. Nah, itu biasanya kalau orang Jawa mau membuka mata batinnya untuk bisa melihat hal-hal gaib seperti itu. Jadi nanti bisa diulang di YouTube ini ya, seperti apa kata-katanya. Dan setelah itu kalau Anda ingin mencoba, untuk yang berani ya, yang penakut jangan. Setelah melakukan itu, coba di tempat-tempat yang agak angker, seperti di ya tempat-tempat yang dibilang agak goib, agak singlu gitu ya. Nanti biasanya reaksinya itu awal-awalnya akan melihat bayang-bayang bergerak, atau kalau yang peka ya langsung bisa melihat ya, seperti itu. Nanti bisa dicoba teman-teman yang memang penasaran sekali ingin melihat hal-hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi ya, bahwa semua yang ada itu adalah ciptaan yang di atas ya. Jadi jangan sampai kalau nanti bisa terbuka seperti itu, kemudian ada suatu hal yang namanya kerjasama dengan hal-hal yang seperti itu. Harus kita perhatikan, karena ini ada sangat penting kalau bagi orang-orang yang memang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba ya, dicoba seperti itu. Memang ibaratnya kata-katanya seperti itu, caranya seperti itu. Yang penting tenang, duduk tenang dan melakukan itu. Kalau awal ya mata ditutup dulu ya, mata ditutup dulu. Tapi kalau sudah biasa ya buka mata seperti ini ya biasa saja ya, seperti itu. Semoga nanti bisa dipelajari. Ini salah satu budaya yang ada di Jawa seperti itu, dan semoga tidak disalahgunakan ya untuk teman-teman. Dan kembali lagi bahwa segala ilmu yang ada itu ibaratnya adalah seperti kita memiliki sabit ya, memiliki arit. Kalau sabit ini digunakan untuk hal baik seperti ngerumput atau memotong kayu untuk kepentingan kita, itu bisa ya. Tapi kalau digunakan untuk hal yang negatif, tidak bisa. Teman-teman, ini lampunya tiba-tiba mati dan hidup ya. Ya semoga aja apa yang saya utarakan tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim.